Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo adik-adik Pramuka Siaga. Hari ini kita akan latihan ya, latihan secara online. Karena kondisi negeri kita ini sekarang sedang pandemi, bukan hanya di negeri kita tapi di seluruh dunia sedang mengalami pandemi. Maka segala kegiatan pembelajaran termasuk latihan pramuka dialihkan secara virtual. Tapi mudah-mudahan semangat anak-anak dan adik-adik Yanda ya di rumah tidak kurang semangatnya ya, tapi tetap harus semangat untuk berlatih pramuka. Kalau di pramuka berarti nyebutnya Yanda ya untuk kakak adik-adik siaga. Untuk penggalangnya nanti kelas 4, 5, dan 6 manggilnya kakak ya. Kalau sedang belajar biasa panggil lagi Pak Guru ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen yang baik-baik di bawah agar bantu juga channel Yanda agar lebih hits lagi ya. Oke, kita akan mulai hari ini kegiatan latihan pramuka untuk pramuka siaga. Nah, anak-anakku, kemarin saat MPLS sudah diberitahukan lambang gerakan pramuka itu apa sih? Masih ingat? Ya, lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Tunas kelapa dijadikan sebagai lambang gerakan pramuka di Indonesia. Lalu pramuka itu memiliki kepanjangan apa ya? Pramuka itu kepanjangannya adalah Praja Muda Karana, yang memiliki makna atau arti jiwa muda yang suka berkarya. Itulah Praja Muda Karana. Nah, adik-adikku yang Yanda sayangi, mudah-mudahan di rumah selalu sehat terus ya, tidak putus asa, tetap mau belajar, semangat untuk melakukan kegiatan belajar di rumahnya. Tahu nggak adik-adik, ternyata gerakan pramuka ini adalah salah satu organisasi yang mendukung dan membantu merdekanya Republik Indonesia ini. Masa sih? Ya iya. Dulu saat zaman penjajahan Belanda ya, banyak sekali gerakan pramuka yang dulu namanya adalah kepanduan, yang itu menjadi salah satu pendukung kemerdekaan Republik Indonesia, terutama untuk membentuk karakter kaum muda atau pemuda ya. Sempat tidak diperbolehkan pada saat zaman penjajahan Jepang ya. Tapi tetap di bawah pimpinan para pendahulu kita ya, para pahlawan kita, gerakan pramuka tetap ada ya, dan hingga sekarang besar menjadi salah satu organisasi yang membentuk karakter kaum muda. Nah anak-anak, setelah merdeka, setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 9 Maret tahun 1961, negara Indonesia ini yang memiliki banyak organisasi kepanduan dilebur menjadi satu oleh Presiden Soekarno ya. Banyak sekali dulu yang namanya gerakan kepanduan ya, dan sekarang dilebur hanya menjadi satu di Indonesia, yaitu gerakan pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961 diresmikanlah pengurus pertama Kuartir Nasional. Saat itu Kuartir Nasional memiliki ketua pertamanya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ya. Dan itu menjadi Bapak Pandu atau Bapak Pramuka Indonesia. Nah, hingga saat ini tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Sebentar lagi nih tanggal 14 Agustus, jadi harus ingat ya, 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka. Ya adik-adik, untuk materi selanjutnya kita akan mengulas kembali tentang Dwi Satya dan Dwi Dharma. Kemarin di video MPLS sudah diberitahu juga apa itu Dwi Satya dan juga Dwi Dharma. Ya, masih ingat? Mari kita ulas kembali ya. Pertama, Dwi Satya. Ini mungkin bagi yang belum pernah mengucapkan, Dwi Satya itu adalah dua janji pramuka golongan muda, yaitu pramuka siaga.
ya. Jadi setelah mengucap ini dan dilantik oleh pembina siaganya, maka pramuka tersebut resmi menjadi anggota gerakan pramuka di golongan pramuka siaga. Yang apa aja sih janjinya itu? Wisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. Nah, ini adalah dua janji yang harus wajib ya ditepati oleh anggota pramuka golongan pramuka siaga. Lalu kita ke Dwi Dharma. Ya, Dwi Dharma juga Yanda yakin kalian masih hafal, apalagi kelas 3 ya. Kelas 3 pasti sudah hafal. Kelas 2 dan kelas 1 mengikuti, harusnya di rumah sudah mempelajari waktu kemarin MPFS. Apa sih itu Dwi Dharma? Dwi Dharma juga ada dua ya. Yang pertama, siaga itu patuh pada ayah dan ibundanya. Dan yang kedua adalah siaga itu berani dan tidak putus asa. Nah, ini adalah Dwi Dharma pramuka golongan pramuka siaga. Kita akan mengulas tentang pengamalan Dwi Satya dan juga Dwi Dharma. Pengamalan Dwi Satya dan Dwi Dharma disebut juga dengan kode kehormatan siaga ya. Siaga yang sudah mengucapkan Dwi Satya wajib mematuhi dan melaksanakannya. Apa saja sih hal-halnya? Yanda sudah rangkum beberapa hal, dan nanti setelah video ini kalian bisa berdiskusi dengan orang tua kalian di rumah. Kira-kira pengamalan dari Dwi Satya dan Dwi Dharma ini apa aja ya? Nah, berikut Yanda sudah rangkum beberapa pengamalan Satya pertama ya dalam Dwi Satya. Yang pertama, patuh menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agamanya ya. Berarti yang beragama Islam melaksanakan kegiatan ibadahnya ya, seperti sholat, berjamaah, mengaji, dan lain-lain. Begitu juga dengan agama yang lain, yang beragama Kristen dan lain-lain. Kita saling harus menghargai. Yang kedua, saling menghargai teman yang menjalankan ibadah. Ya, tadi sudah disampaikan, kita harus menghargai teman kita ya, yang berbeda agama. Ya, misalkan teman satu dengan yang satunya lagi, si A beragama Islam, si B beragama Kristen. Ketika waktunya ibadah agama yang A, yang B harus menghormati, dan juga sebaliknya. Ya. Tidak memilih teman karena perbedaan agama, ya. Perbedaan agama, suku, atau materi yang dimiliki. Misalkan si A ini adalah orang Sunda, si B ini orang Jawa. Karena si C orang Betawi, tidak mau berteman dengan mereka. Tidak boleh seperti itu, ya. Jadi siapapun dari manapun sukunya dan keadaan kondisinya harus kita terima. Siaga juga berkewajiban terhadap tanah air. Misalkan apa kewajiban terhadap tanah air itu? Ya, menjaga kelestarian yang ada di tanah air kita. Terus apa lagi? Membeli produk dalam negeri juga bisa ya. Daripada kita beli yang dari luar negeri jauh-jauh ya. Mendingan kita beli di sini, hasil karya anak bangsa sendiri. Menuruti aturan keluarga serta aturan ayah dan bunda di rumah dan diperindukannya. Menuruti aturan keluarga ini pasti di rumah itu ayah dan bunda kamu memiliki nasihat-nasihat yang baik untuk kamu. Jadi kamu harus mengikuti nasihat-nasihat tersebut ya. Jangan sampai membantah orang tua ya, tidak mau membantu dan selalu memberikan beban saja, nggak boleh ya. Harus meringankan pekerjaan orang tua juga di rumah. Seperti itu. Sedangkan pengamalan satya yang kedua, ya, setiap hari seorang pramuka siaga itu berusaha untuk berbuat baik. Harus ya. Misalnya apa?
Misalnya yang paling kecil dimulai dari lingkungan keluarga dulu. Membantu pekerjaan ibu dan ayah. Ya, di rumah dengan ikhlas membersihkan kamar tidur kamu, menyapu, mengepel, mencuci piring jika sudah bisa, ya. Minimal setelah kamu makan, cuci sendiri, ya. Itu namanya pramuka siaga yang sudah bertanggung jawab dan mau berbuat baik setiap hari. Yang kedua contohnya apa lagi? Selalu memberikan kesempatan kepada orang pertama, ya, pada orang tua untuk duduk di kursi bus. Misalkan kamu lagi di perjalanan, terus ada orang tua, ya, yang mau duduk tapi tidak kebagian bangku. Nah, kita sebagai anak yang lebih muda yang harus menghargai orang tua, menyayangi orang tua, kita memberikan tempat duduk itu kepada orang tua tersebut, ya. Lalu apalagi? Memberikan pertolongan kepada teman yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, jika teman kita memiliki kesulitan, ya, misalkan teman kamu bertanya, bagaimana ya cara mengerjakan matematika yang ini? Nah, kalian juga harus saling membantu. Bukan membantu memberikan jawaban, tapi membantu menjelaskan, ya. Yang ini begini caranya, ya. Nah, itu salah satunya kalian bisa membantu teman sendiri. Selain melaksanakan satya itu janji yang tadi, ya, siaga juga harus berpikir, berucap, dan bertindak sesuai dengan dharmanya. Ya. Pengamalan terhadap Dwi Dharma sudah yang rangkum juga, misalnya membiasakan diri untuk patuh kepada ayah dan bundanya, baik di rumah maupun di perindukan. Kalau di rumah, ayah dan bunda kamu adalah ayah bunda yang asli. Kalau di sekolah, siapa ayah bunda kamu? Ayah bunda kamu adalah Pak Guru, Bu Guru. Nah, itu adalah ayah dan bunda kalian di perindukan namanya. Nah, membiasakan diri untuk patuh kepada ayah dan bunda itu dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, ya, patuh. Pasti yang namanya ayah dan bunda mau di sekolah ataupun di rumah, jika memiliki nasihat, memberikan nasihat kepada kalian, pasti akan diberikan nasihat yang terbaik buat kalian, dan kalian harus mengikuti. Yang kedua, selalu berani karena benar, serta tidak boleh takut menyampaikan pendapat atau kebenaran. Selalu berani ini bukan berani karena salah, ya, tapi berani karena benar. Jika kamu benar, perjuangkanlah kebenaran itu, ya. Misalkan ada yang teman kamu menuduh kamu mengambil tempat pensil temannya. Nah, jika kamu benar, bukan kamu yang mengambil, kamu harus perjuangkan, tapi dengan cara yang baik, ya. Bermusyawarah, berdiskusi, jangan sampai mengutamakan kekerasan, tidak boleh, ya. Selanjutnya, tidak boleh putus asa, selalu berusaha dan sungguh-sungguh disertai dengan doa dan niat agar usahanya dapat berhasil. Nah, sekarang kita sedang terjadi pandemi COVID-19, ya. Ini salah satu ikhtiarnya adalah kita belajar di rumah. Nah, saat belajar di rumah seperti ini, jangan sampai kalian putus asa, ya. Jangan sampai putus asa. Kita harus yakin dengan ikhtiar seperti ini, virus COVID-19 ini akan hilang, ya. Pasti kita akan menang dari virus itu dan kita bisa kembali ke sekolah untuk belajar bersama lagi. Nah, ini salah satu pengamalan Dwi Dharma juga, ya. Jadi jangan sampai kamu putus asa karena nggak sama Pak Guru, Bu Guru, di rumah jadi malas-malasan belajarnya. Nggak boleh seperti itu, ya. Jadi ketika ada tugas dari Bapak Ibu gurunya, langsung dikerjakan dengan baik, ya. Terus jangan lupa juga, doa adalah senjata kita. Kenapa senjata? Karena jangan sampai kita bosan untuk berdoa, ya. Dari sekian ribu, sekian miliar, sekian triliun ucapan doa kita, pasti akan ada yang diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus yakin, kita harus mampu menghadapi
menghadapi cobaan yang sedang diuji kepada kita, karena bukan kita saja, tapi seluruh dunia sedang mengalami seperti ini. Ya, itu salah satu juga pengamalan dalam Dwi Dharma. Harus yakin, tidak boleh putus asa. Ya. Itu saja materi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di pekan yang akan datang. Semangat terus belajarnya ya. Kita song-song hari kemerdekaan negara Republik Indonesia ini dengan penuh semangat. Ya, beberapa hari ke depan negara kita akan merayakan hari ulang tahunnya yang keberapa? Ke-75 ya. Harus tahu dan harus kobarkan semangat perjuangan para pendahulu kita ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jangan lupa sekali lagi untuk di subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.